menolak ya, karena memang banyak hukum yang dia hanya mengatur secara umum, tapi sebenarnya bisa kita tarik ya, bisa kita tarik itu sebenarnya konstruksi hukumnya itu apa gitu ya. Jadi kayak misalnya dalam perdagangan NFT itu bisa kita lihat lagi bahwa itu pada dasarnya seperti perjanjian jual beli gitu ya misalnya. Terus sengketa-sengketa seperti itu juga bisa kita lihat bahwa itu sebenarnya sengketa sengketa hak, hak atas kekayaan intelektual biasa gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa diturut dan kita bisa pakai undang-undang yang mengatur hal-hal yang lebih general gitu ya. Bisa kita tarik lagi asasnya. Dan kalau memang hakim itu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang suatu pokok perkara, mungkin dia tidak mengenal ya hukumnya, itu dia bisa tanya ke ahli gitu ya. Jadi bisa minta ke pihak-pihaknya untuk mengajukan ahli untuk menjelaskan suatu pokok perkara seperti itu. Oke. Nah, bahkan ada juga ya, misalkan nih ya, pihak-pihak yang bersengketa ini ada hubungannya sama hukum asing ya. Bahkan misalnya ya, pihak-pihak yang dalam pengadilan itu mengajukan kepada hakim bahwa dalam perkara ini yang perlu memberlakukan hukum asing. Bisa loh ya, ya. Jadi mungkin nanti di semester di tahun depan ya, atau di semester ini kalian bisa belajar tentang hukum antar tata hukum ya. Itu atau namanya juga hukum perdata internasional ya. Jadi dimungkinkan dalam sebuah penyelesaian sengketa di pengadilan di suatu pengadilan menggunakan hukum asing. Nah, itu bisa ya. Oke, atau mungkin jadi jangan kayak misalnya hakim menolak untuk mengadili suatu perkara karena kontraknya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak bisa gitu. Bahkan kalau misalnya ada pilihan hukumnya dan ternyata yang menurut metode menentukan hukum yang berlaku itu hukum asing yang harus diberlakukan, ya sudah ya dia perlu melihat hukum asing. Gitu. Nah, hukum sendiri aja nggak terlalu paham ya, apalagi menerapkan hukum asing ya. Tinggal pakai ahli gitu ya. Jadi ahli itu juga bisa menjelaskan mengenai pokok perkaranya ya, mengenai hal-hal di luar hukumnya, tetapi bisa juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan hukumnya. Makanya kadang para ahli-ahli hukum, profesor-profesor hukum itu juga mereka sering membantu hakim gitu ya dalam menjelaskan ya bagaimana penerapan suatu hukum ya, sering dipanggil menjadi saksi ahli seperti itu. Oke, dulu banget ya waktu saya mahasiswa gitu kadang bertanya-tanya gitu, loh ngapain sih hakim kok untuk menjelaskan hal-hal yang sesimpel itu kok kadang ini ya bertanya bertanya kepada dosen gitu loh ya. Kan hakim harusnya tahu ya, tinggal dilihat dari undang-undangnya seperti apa gitu. Tapi ternyata memang kadang interpretasi dari undang-undang itu perlu dipastikan ya, dan kemudian kita juga perlu mengingat bahwa beban hakim ini lumayan banyak ya. Jadi memang jadi hakim ya itu tidak harus tidak dituntut harus tahu segalanya gitu. Itu semuanya bisa dijelaskan nanti ketika ketika sambil jalan itu bisa dilihat gitu. Dan bagaimana hukum itu diterapkan juga bisa dibantu ya dengan pihak-pihak yang bersengketa. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya, asas yang kedua ini ada hubungannya juga dengan asas yang pertama ya, yaitu hakim bersifat pasif ya, hakim bersifat pasif. Nah, perlu kita ingat juga ya, kalau dalam hukum perdata hakim itu sifatnya pasif ya, menunggu dan pasif. Oke. Namun pasif di sini bukan berarti pasif dalam persidangannya ya. Kalau dalam persidangannya mereka aktif ya. Karena hakim itu yang memimpin sidangnya, yang membuka sidang dan yang memimpin jalannya sidang. Tetapi dalam sengketanya sendiri, hakim itu sifatnya pasif ya. Jadi saksi-saksi itu yang mengajukan siapa nanti yang
mengajukan adalah pihak-pihaknya. Ya. Ibaratnya itu hakim kalau dalam sebuah sebuah pertandingan ya, kalau kita ibaratkan sengketa itu kayak pertandingan, itu hakim itu adalah wasitnya, gitu ya. Wasitnya kemudian yang memastikan itu suatu penyelesaiannya seperti apa ya, kayak kalau di sepak bola dia menentukan sah atau tidaknya suatu gol, gitu ya. Nah, maka hakim dalam perdata pun juga seperti itu. Oke. Dan maksud dari pasif di sini ya, luasnya suatu pokok sengketa itu yang menentukan adalah pihak-pihaknya. Ya, yang menentukan adalah pihak-pihaknya, kemudian bagaimana nanti perkara itu diputuskan itu juga tergantung ruang lingkup sengketa yang dimintakan oleh pihak-pihaknya. Gitu. Nah, kita kalau melihat sebuah gugatan itu isinya seperti ini. Jadi pertama ada penjelasan mengenai timeline dari sebuah perkara ya, atau yang kita sering bilang duduk perkara ya, duduk perkaranya seperti apa, atau sering disebut dengan posita. Nah, nanti setelah menjelaskan duduk perkara, pihak yang menggugat ini akan membuat permintaan ya, akan membuat permintaan kepada hakim apa yang dia minta, gitu ya, dari sengketa ini yang ingin diselesaikan itu apa, dia maunya apa, gitu ya. Jadi misalnya mintanya itu adalah tuntutan haknya ya, dia ingin menuntut hak apa, misalnya dia ingin meminta kompensasi, ya sudah dia minta bahwa pihak lawan telah melakukan one prestasi atau telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu dia meminta kompensasi atas hal tersebut ya. Itu namanya petitum ya, atau yang diminta oleh penggugat. Oke. Dan apa yang diminta oleh penggugat itu ya terserah penggugatnya ya. Walaupun ketika mengadili suatu kasus ya, dia bisa melihat ada permasalahan lain, tapi kalau misalnya yang dipermasalahkan itu misalnya permasalahannya ada 4 gitu, yang diminta hanya 2, ya sudah itu yang diminta. Maksudnya seperti ini, misalnya hakim melihat ada sebuah sengketa kontrak yang mana kontrak itu sebenarnya substansinya tidak adil ya, tidak fair dan tidak patut ya. Mungkin menurut hakim pribadi kontrak seperti itu baiknya dibatalkan. Tapi kalau misalnya pihak-pihak yang tidak meminta pembatalan ya, dan yang diminta itu adalah misalnya hanya pengurangan kewajibannya ya, jadi misalnya hanya mengurangi bunganya gitu ya, jadi beban prestasinya dikurangi, ya sudah ya, berarti dia tidak boleh membatalkan kontraknya kecuali diminta oleh pihak-pihaknya. Dan kemudian juga kaitannya dengan berapa yang dituntut ya, besaran tuntutannya itu juga tidak boleh melebihi dari apa yang diminta ya, atau prinsip ultra petitum partium ya. Jadi hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan yang lebih dari apa yang dituntut gitu. Makanya kadang kita lihat ada gugatan-gugatan itu misalnya dia minta kompensasi, itu nilainya bombastis gitu ya. Jadi minta ganti rugi material sekian gitu ya. Nanti ganti rugi materialnya itu karena tidak ternilai, jadi biasanya nilainya itu besar sekali. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana perkembangannya gitu ya? Apakah pernah nggak sih ada hakim yang memutuskan lebih dari yang diminta? Gitu. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya ya. Jadi dulu di suatu perkara ya, di Minahasa ada perkara tentang perkara perceraian. Oke. Nah, kalau perkara perceraian ya, petitumnya ya, atau yang dimohonkan oleh pihak penggugatnya itu yang paling utama tentunya minta perkawinannya dibubarkan ya, minta bahwa perkawinannya diputuskan. Ada yang misalnya dia cuma minta 1 gitu ya, tergantung kompleksitas sebuah perkara perkawinan itu seperti apa. Oke. Nah, nanti bisa juga dia ada minta hal yang lain gitu. Misalkan kalau ada anak ya, dan ada sengketa terkait dengan hak asuhnya
berarti dia juga akan meminta hak asuh gitu. Terus kemudian lainnya itu nafkah ya. Nah, ini macam-macam gitu loh kalau perkara perceraian ya, tergantung pihaknya yang mau haknya yang ingin dituntut itu apa, kan namanya juga pasif ya. Memang kita tahu ya kalau misalnya nanti bercerai ya, suami itu berhak sorry sorry, ada kewajiban memberikan nafkah gitu ya. Terus kemudian ada hak asuh dan lain-lain. Memang itu hak ya, tapi yang mana yang dimintakan itu ya yang dikabulkan gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya pihak-pihaknya itu hanya meminta apa namanya hanya minta diputuskan perkawinannya, yang lain-lain juga tidak perlu diputus seperti itu. Nah, kebetulan dalam dalam kasus ini ya si istri itu meminta nafkah terhadap anak sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, yang dikabulkan oleh hakim ya itu dikabulkan 1.500.000-nya, bahkan ditambahi 10% dari nafkahnya itu untuk setiap tahunnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kasus ini itu bertentangan dengan asas tadi ya, ultra petitum partium tuh. Bertentangan atau tidak? Gimana? Secara simpel ya, apakah keputusan tersebut bertentangan dengan asas atau tidak? Ditambahin 10% atau memang wajarnya seperti itu jadi ya enggak gitu ya. Ayo nih masa cuma 15 ya, kayaknya ada 120 peserta di sini ya. Ayo saya tunggu. Mana bertentangan atau tidak? Dan mungkin sambil direnungkan ya, menurut kalian, walau mungkin ya, jikapun itu bertentangan ya, menurut kalian itu apakah hal yang baik atau tidak gitu ya? Nanti habis ini juga akan saya tanyakan. Ayo, masa cuma 45 ya? Ini ada 100, 120 ini. Dari 120 nih yang mahasiswa goib ini ada berapa persen ya? Ayo, ayo, masa cuma 60 ya? Ayo, saya tunggu nih sambil saya pesan GoFood. Oke, bertentangan atau tidak? Oke. Oke, ada yang jawab ya, ada yang tidak ya. Oke, kadang gini ya, asas asas itu tuh banyak ya. Asas itu banyak dan bisa jadi satu asas at some point dia bisa saja saling saling bertentangan gitu ya. Tetapi itulah fungsi asas ya, dia ada itu untuk saling menyeimbangkan begitu ya sebenarnya. Nah, ini juga
ada yang masuk ya, tidak, karena sudah sesuai dengan SEMA tentang perempuan berhadapan dengan hukum gitu. Ada yang berhadapan seperti itu. Nah, gini ya, kalau untuk apa namanya, kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, kalau berdasarkan ultra petitum partium mungkin secara simpel dia bertentangan. Tetapi bukan berarti ketika dia bertentangan itu apa namanya, ketika dia bertentangan itu belum tentu juga sesuatu yang tidak baik gitu ya. Oke. Maaf ini masih bahasa Inggris. Baru saya copy dari kelas yang lain. Nah, ini saya minta pendapat kalian ya. Menurut kalian apakah putusan hakim yang tadi itu memberikan keadilan bagi pihak-pihaknya? Oke, kita tahu bahwa tadi ditambahin 10% ya oleh hakimnya. Menurut kalian itu memberikan keadilan atau tidak kepada keluarganya gitu ya, kepada anaknya, kepada ibunya, bagaimana? Oke, menurut kalian bagaimana? Boleh dong lihat pendapat-pendapatnya. Oh, maaf ya bahasa Inggris, jawabnya pakai bahasa Indonesia aja cukup. Apakah sudah memberikan keadilan? Gimana? Adil nggak sih gitu ya? 1.500.000 cukup nggak? Tuh, tidak melanggar asas keadilan dan kemanfaatan. Oke, kadang gini ya, kita dihadapkan kadang keadilan dengan kepastian hukum. Jadi gitu ya. Jadi yang namanya asas itu memang bisa saja saling saling bertentangan. Oke, misalkan di apa ya? Kalau saya bandingkan ya di hukum perjanjian ya misalnya. Dalam hukum perjanjian itu ada asas yang namanya kebebasan berkontrak dan apa tuh? eh, asas Pacta sunt servanda ya bahwa asas-asas mengikatnya perjanjian. Kalau sudah disetujui, ya tidak bisa ditarik lagi, dia harus berlaku seperti undang-undang. Meskipun kalau kalau menurut Pacta sunt servanda ya, meskipun isi dari perjanjiannya itu sangat tidak adil ya, sangat berat sebelah, itu harus berlaku kalau menurut Pacta sunt servanda. Ya, tapi kita kan juga punya asas-asas penyeimbang yang lain ya, ada asas keseimbangan, kemudian ada ada asas itikat baik juga di situ. Jadi apa pertentangan asas itu tidak selalu hal yang buruk ya. Justru dia saling saling menyeimbangkan, memberikan ruang bagi hakim untuk membuat pengadilan, untuk memberikan keadilan. Oke, Oke, mungkin semisal istri tidak mampu memberikan banyak nafkah atau cacat ya, memang harus kita lihat secara kasuistis. Apalagi misalnya istrinya itu bukan ketika mereka menikah istrinya bukan breadwinner ya. Breadwinner itu yang memberikan apa ya sebagian besar nafkahnya itu dari dia gitu kebutuhan keluarga yang menanggung dia. Tuh, oke. Dan sebenarnya yang dimintakan oleh si istrinya ini itu juga apa 1.500.000 ya, 1.500.000 untuk 1.500.000 per bulan dan itu selama selama sampai anaknya dewasa ya, sampai anaknya 21 tahun ya tuntutannya waktu itu seperti itu. Ya mungkin juga banyak pertimbangannya ya. 1.500.000 mungkin di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap keluarga bisa bisa berbeda ya. Tinggal dilihat ya biasanya kebutuhannya seberapa gitu. Kalau jujur ya kalau saya sendiri 1.500.000 tuh nggak seberapa gitu baru baru mungkin makannya doang ya mungkin belum cover itu SPP anaknya. Seperti itu ya jadi bisa bisa saja memang keadilan itu harus dilihat dilihat satu persatu ya kasuistis keadaan suami istrinya seperti apa. Oke jadi tidak harus sama rata yang penting proporsional ya toh ini ya apa memang itu kewajiban orang tua ya kewajiban orang tua yang ada dalam undang-undang perkawinan untuk memberikan nafkah kepada anaknya ya karena perkawinan bisa putus karena perceraian tetapi kalau hubungan darah ya hubungan antara anak dan orang tua itu tidak bisa putus. Oke, kalau dianggap adil karena asas res judicata, apakah bisa? Nah, ada juga yang beranggapan seperti ini ya. Kalau dari kasus yang tadi gitu ya, tuntutan tuntutan dia atau petitumnya pihak-pihak ya ketika dia membuat gugatan itu biasanya ada dua petitumnya gitu ya. Yang primer.
Yang primer itu biasanya yang konkret ya, yang konkret dia minta apa itu lebih lebih detail. Misalnya minta nafkah sekian, kemudian minta hak asuh kepada anak gitu. Nah, yang kedua yang dimintakan itu apa? Ex aequo et bono ya, minta seadil-adilnya. Jadi bisa saja sebenarnya itu nggak apa namanya tidak melebihi dari tuntutan ya. Jadi masih dalam koridor yang dimintakan oleh pihak-pihaknya gitu ya. Jadi seadil-adilnya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Masih dalam kerangka gugatannya sebenarnya. Jadi karena itu ex aequo et bono seperti itu. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Dan ada juga yang ini ya perlu kita lihat juga ya kaitannya dengan nafkah. 1 juta sekarang dengan 1,5 juta sekarang dengan 1,5 juta 5 tahun mendatang mungkin akan beda ya. Karena SPP sekolah itu juga biasanya tiap tahun naik ya. Terus kebutuhan-kebutuhan juga naik ya. Jadi mungkin 10% ya menurut saya mungkin si hakim ini juga mempertimbangkan adanya inflasi ya. Karena nilai inflasi itu kisarannya ya sekitar segitu ya. Nilai inflasi yang normal itu maksimal kalau nggak salah 10% ya, 10% tiap tahunnya dan itu mungkin bisa bervariasi di tiap-tiap daerah. Itu ini yang ngomong-ngomong tentang nafkah ya. Ngomong-ngomong tentang nafkah banyak juga ya walaupun si istrinya itu secara kertas ya, secara putusan itu dia punya hak ya untuk mendapatkan nafkah ya, nafkah dari suaminya, dari ayahnya si anak ya. Itu banyak yang akhirnya tidak diberikan. Jadi baru-baru ini saya sedang meneliti hal tersebut ya. Beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu saya pergi ke suatu daerah ya dan menanyakan beberapa responden-responden yang bercerai. Sebagian besar hampir semuanya ya, hampir semuanya itu nggak dapat nafkah dari mantan suaminya ya. Jadi memang akhirnya dia yang menghidupi anaknya itu sendiri itu ya. Jadi nggak tahu juga itu walaupun sudah ditambahin hakimnya ya, nggak tahu juga nanti seperti apa beda karena nanti ketika kalian belajar tentang pelaksanaan putusan nanti bisa lihat ya bagaimana kalau kita sudah mungkin menang ya di suatu memenangkan suatu gugatan itu bukan kemudian akhir dari cerita ya, tapi masalah bagaimana kita nanti menagih haknya ini lagi. Nah, itu juga menjadi problem yang baru lagi. Oke. Oke, baik terima kasih sudah jam 12 lewat 5 ya. Sebenarnya saya mau masih cover lagi tentang ini ya, tentang asas sidang terbuka untuk umum, tapi sepertinya besok saja kita simpan untuk hari Senin. Oke, baik. Sebelumnya ada yang menanyakan tentang dua asas terdahulu tadi. Silakan, Nabila. Baik, terima kasih Mbak. Saya mau bertanya untuk yang hakim bersifat pasif ini, kalau misalnya tadi kan hakim nggak boleh kalau misalnya secara personal merasa bahwa perjanjian ini harusnya dibatalkan, cuman dari para pihak nggak menuntut betul. Tapi kalau misalnya syarat objektifnya nggak terpenuhi gitu, terus jadi gimana ya, Mbak? Nah, biasanya apa ya? Biasanya gini ya, kan kalau tuntutan itu datangnya dari dua belah pihak ya. Jadi kan ada gugatan ya, misalnya dari penggugat ya, penggugat itu dia kasih gugatan. Habis itu kan nanti ada jawaban gugatan ya. Jadi biasanya ya tuntutan tuntutan pembatalan tuh mungkin ya ada di pihak lain gitu loh. Jadi misalnya gini nih, saya menuntut Nabila misalnya ya, saya menuntut Nabila, saya bilang Nabila itu one prestasi, Nabila harus bayar ganti rugi. Nah, gimana caranya Nabila untuk lepas dari tanggung jawab tersebut ya supaya nggak one prestasi? Tentunya tangkisannya adalah seperti ini. Oh, saya tidak ada tanggung jawab untuk membayarkan ganti kerugian. Kenapa? Karena perjanjian itu nggak sah ya. Perjanjian itu nggak sah, tidak memenuhi syarat sah ini. Untuk itu ya
ketentuan mengenai kewajiban saya itu batal demi hukum gitu. Jadi jarang sih ya, jarang kalau misalnya tidak ada yang meminta gitu. Jadi biasanya ada sih gitu ya. Biasanya ada, kecuali memang perjanjiannya itu benar-benar ilegal gitu ya. Tapi gini ya, pihak-pihak itu juga mungkin tidak akan membawa ke ranah pengadilan kalau memang mereka tahu perjanjiannya itu tidak bisa dilaksanakan di hadapan pengadilan. Misalnya apa, kayak jual beli ginjal ya, jual beli organ ya. Oke, kita tahu bahwa ada perjanjian-perjanjian yang ilegal, tidak memenuhi kausa yang halal. Terus apa akibatnya kalau dia dinyatakan batal demi hukum? Ya kalau batal demi hukum, bukannya kemudian negara secara aktif akan perjanjianmu batal, kamu batal, kan negara nggak akan tahu kalau misalnya selama perjanjian itu tidak dibawa ke ranah litigasi. Tapi nanti sekali dibawa ke litigasi ya nggak bisa diputus sama hakimnya karena perjanjiannya ilegal seperti itu. Jadi jarang sih ya kalau misalnya yang satu itu one prestasi gitu ya, kemudian yang satu tidak menangkis bahwa perjanjiannya itu tidak memenuhi syarat sah gitu. Karena argumen bahwa perjanjian itu tidak sah itu dapat membebaskan seseorang dari sebuah kewajiban ganti kerugian. Kayak gitu. Jadi macam-macam sih ya cara-cara orang untuk menghindari tanggung jawab ya. Salah satunya tadi ya bahwa itu perjanjiannya nggak sah ya, atau mungkin dia ngelesnya bisa dengan cara force major ya, bahwa berpendapat bahwa ada keadaan memaksa seperti itu. Semoga baik, sangat menjawab Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, sudah jam 12:09. Mungkin sampai di sini sesi